Aku lagi Itu kalau ini, baru ribut bu. koncai sawo paling Mbak. Wah, saya dikrokot langsung ke sekolahan mereka dikrokot apa mau. Itu Amin. dimakamkan di samping kiri belakang imam, namanya Raudhah, sekitarnya itu namanya Raudhah. Nah, insya Allah nanti kita berangkat tanggal 13 Desember. 13 Desember kita dari rumah masing-masing nanti kumpul sampai di sana sama dengan hormat kalau bisa jam 1 siang paling lama, jam 2 sampai Iya. Ya di siang jam 2 siang. Mudah-mudahan ada perubahan, mudah-mudahan ini persis jadwal saya waktu lockdown kemarin kayaknya begitu. Nah, nanti dengan segala peralatan, segala perlengkapan yang ada, jangan sampai lupa di Asto, terutama senjata yang paling ampuh untuk pergi malam adalah paspor. Kebetulan paspor saat itu yang bawa kami, nanti begitu sudah check in di bandara, paspor tak bagi penjelikan, sampai nanti di Madinah tak ambil lagi karena paspor hanya di perjalanan, hanya Mekah itu jangan sampai hilang gitu. Nah, nanti di Madinah tak ambil lagi, tak pakai lagi, baru bisa bagikan lagi ketika mau pulang. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bicara soal biaya umroh itu sangat relatif ya, sangat relatif karena macam-macam. Ini barusan aja kemarin itu temennya Ila itu berangkat tidak dari Jakarta ya, dari Medan ya, Medan Jakarta gitu, terus Jakarta baru ke Jeddah gitu. Sekarang semua penerbangan ke luar negeri semua sekarang berpusat di Jakarta dulu gitu, di Jakarta dulu, kecuali umroh. Nah, umroh itu kayaknya di Jawa hanya ada dua, yaitu di Surabaya dan di Jakarta. Tetapi kita dari JIH itu langsung ke Malaysia. Nanti kita pesawatnya pakai pesawat Malaysia Airline. Kalau yang kemarin itu ya menurut saya sangat-sangat nyaman, enak gitu. Menurut saya, tapi mudah-mudahan juga nanti sama dan yang lain kemarin pada suka sih dengan pesawat itu. Apa namanya? Saya jadi pramugari dan sebagainya itu ramah-ramah. Tapi saya sempat saya itu agak kurang nggak suka ketika pulangnya itu marah dengan saya gara-gara ada penumpang saya yang maunya itu dekat dengan suaminya. Nah ini jadi persoalan begini. Ketika di pesawat, walaupun suami istri itu sistem ya, jadi sudah minta jadi dia tetap nggak bisa, belum tentu bisa. Nah nanti di atas diatur masing-masing. So, moto KB baru diatur. So saya jajar bujuni, jual-jualan, tukeran gitu. Tukeran lebih bebas dan siapa saja karena sendiri kan, gitu. Nanti misalnya saja dengan anak saya dengan ibunya nggak apa-apa, saya sendiri nggak masalah sih, kan gitu. Ini masalah pesawat.
Selanjutnya dengan 35 juta itu di kwitansi ya, dengan 3,5 sudah dengan paspornya. Itu apa yang didapat? Ya, nanti tiket pesawat dari Jogja, Malaysia, Mekah atau Madinah atau Mekah ke Malaysia lagi sampai ke Yogyakarta. Itu tiket yang akan kita pakai, dan juga mendapatkan transportasi bis di Mekah atau di Madinah. Mekah Madinah itu jaraknya saya di Bandung. Iya, di Bandung. Orang beribadah baik umroh maupun haji dipastikan dia mesti harus ke Mekah atau Madinah dan Madinah, walaupun hanya sebentar, siapapun juga. Karena apa? Ya mesti ke tempat Rasulullah, kan gitu. Ini pasti itu. Walaupun pada dasarnya umroh itu di Mekah, ya, tetapi Madinah tidak ketinggalan karena itu tempat Rasulullah, tempat junjungan kita, pasti semua pada waktu itu. Gitu. Nah, selanjutnya apa yang saya bawa sekarang ini belum komplit ya, nanti akan disusulkan. Jadi dapat tas seperti ini, tas besar, tas koper. Nanti isinya ada, nek laki-laki itu ada apa namanya, ada kain ikhram. Ini adalah tas untuk sandal. Kenapa kok dikasih sandal? Tasnya seperti ini. Bahwa penjenengan nanti masuk masjid, tasnya taruh, dimasukkan, terus nanti sholatnya kadang-kadang di hadapan begini, sandalnya seperti itu. Nah, enggak hilang bukan dicuri orang, ternyata hilang disapu oleh petugas sana. Kalau mencari ada nih, lu boleh orang banget. Di sana nggak, saya kira nggak ada orang terus sengaja dari kaki juri, nggak ada. Nah, makanya ditaruh seperti ini. Ini tas sendal namanya. Kemudian ada lagi, ini buku panduan itu dengan asal dibaca aja, dibaca. Terus ini adalah slayer. Ini dibawa kemana jadi dipakai ini. Gunita nih, oh kayak saya gue mutiara kabah nih Pak Heru, kayak single slayer ini loh. Dan nanti banyak sekali model kayak gini, warnanya banyak banget. Ini tapi ada tulisannya gitu. Terus lajeng ini buku, bukan buku ya, doa ibadah. Nanti ini apa terserah nggak pakai ya, di sebagian sini kalau gue coba di masjid atau apa baca ini yang ini ringkesannya. Pada dasarnya yang banyak kan di sini, ini ringkesannya ini. Nah ini yang dibawa kemana-mana. Saya saja mau niat umroh, orang iso ya hafal ya, mau coy gampang gitu. Sudah ada. Terus ini yang pakai ikram, kemudian ada namanya tas paspor. Nah, tas paspor itu di mana saya dibawa? Artinya kecuali mandi ya. Kecuali mandi. Itu di masjid, di mana dibawa. Karena isinya itu ya ada duit, ya ada, ya terutama paspor, terutama kalau di perjalanan kan gitu. Terus buku-buku itu, terus obat jangan sampai lupa, obat itu pribadi di dalam tasnya ada. Nanti obat dibagi dua, di tas besar dan juga di situ. Nah nanti akan kami susuli tas tenteng. Kan contohnya tas tenteng itu untuk membawa bekal ketika kita transit di Malaysia. Ini nanti nggak dibuka di dalam pesawat, udah diurus oleh nggak dibuka nanti apa namanya, di tenteng itu untuk ganti transit. Maka tas tenteng. Terus ibu ini ya namanya ikram ibu. Sebetulnya ikram ibu itu korban. Sebetulnya laki-laki seperti ini. Ini kain ikram atas dan bawah. Nah itu bawah. Pada saatnya entahlah untuk gimana gitu. Ya terus ada seragamnya kalau tahun lalu seperti ini, sudah bertahun-tahun tak seperti ini, kita nggak tahu itu. Nah itu enggak ya. Seperti ini seragamnya. Kain. Tentu ibu-ibu
kurang nanti dimodifikasi. Buat kamu bebas deh. Kalau nanya itu yang mau dibuat. Tapi kalau bisa dibuat semacam gamis dan sampai di sini. Ya. Sih sampai Bawah ya. bawah. Ya, saya bawah ya. Pokoknya di bawah dengkul lah gitu aja. Masa saya tidak kasih itu. Itu lagi ya terus satu ya ada di sini. Ini buat kuku. Yang laki-laki saya nggak kurang. Yang kurang apa? Kalau dipakai gamis, kalau dipakai kayak Seragam kalau pakai gamis nggak apa-apa. Nggak harus gamis. Enggak. Karena itu bebas itu untuk aurat. Oh, saya pikir kalau umroh itu, wanita enggak. umroh itu wanita ketika pas umroh ya, yang boleh kelihatannya telapak ini sama muka tok. Itu wanita pakai kaos tangan, kaos kaki, gitu. Kaos tangan yang kita tahu. Jadi itu perangkat-perangkat yang kita bawa. Terus kemudian nanti bapak ibu membawa salin selama 12 hari PP terserah bulan ngiro-ngiro apa piye lah gitu. Dan ngiro rolas dino iki seperti apa? Itu cukup. Untuk salin 12 hari PP itu cukup ini. Kalau saat umroh itu kan kalau ibuku ada yang pakai gamis, ada yang celana atasan juga putih gitu terus ini tambah ini untuk yang tangannya. Nah, itu nanti pas umrohnya saja dipakai. Pas umroh. Usaha sendiri atau dari travel Oh, diberi karena berbeda. Iya. Terus ini tadi sudah saya sebutkan tadi. Terus ibu pakai kas kaki yang seperti ini. Kaos kaki bebas kaos kaki cuma kalau yang pasnya yang bukaan itu untuk wudhu loh, kaos kaki wudhu yang bukaan depan itu jadi kan nggak usah kalau silak gitu dan nanti langsung kalau lepas malah pakai lap dan lama gitu tapi monggo itu ini untuk awal Ini barang-barang ya. Yang terpenting adalah saya sarankan untuk alat-alat mandi, kemudian kemudian obat-obat jangan sampai tertinggal. Kayak dengan padane loh kok kalau indikasi gula darah atau mungkin darah tinggi itu jangan sampai lupa. Oh jeling-jelingan jangan sampai lupa gitu ya. Ini perlu membawa obat-obat pribadi. Itu. Kemudian makanan bolehkah makanan tapi yang kering-kering yang tidak menjadi. Kenapa kamu sudah bawa makanan? Karena nanti di bandara itu butuh waktu panjang banget. Bandara juga nanti akan dikasih makan box atau apalah istilahnya. Itu memang pada saatnya makan gitu ya di bandara. Tapi kalau nggak pada saatnya makan ya nanti makannya tidak di bandara kan gitu ya. Nah di bandara itu padahal lama banget. Terutama ketika nanti di Malaysia ketika berangkat. Karena kalau domestik dolan-dolan kan ya dari Jogja ke Bali, Jogja ke Surabaya begitu cukup di bandara. Karena tadi berangkatnya jam berapa tadi? Jam 11 berapa sekian, maka Samohon sampai bandara itu jam 2. Ya. Tetapi di Malaysia ya, di Malaysia itu harus lebih awal ya, awal 3 atau 4 di bandara. Kalau itu nanti yang ngatur kan level di sana lah kita itu tas-tas ini juga tidak kita yang bawa nanti sudah ada yang dan gitu. Kita hanya enteng saja nanti sama transport yang kita bawa dan gitu. Ini perbekalan material yang kita kita siapkan ya. Mungkin dari ini ada yang perlu ditanyakan yang cukup masalahin dulu nggak usah kita buka. Alat mandi sudah, alat sholat ya harus pasti bawa sendiri. Iya, bawa sendiri. Kalau berdua berarti juga sendiri-sendiri. Iya, sendiri. Kan nanti bisa karena nanti kamar juga berbeda. Tapi akan saya coba untuk saya dekatkan. Selama ini saya mengurusi ibadah umroh yang suami istri saya dekatkan selama ini. Misalnya nomor 242, misalnya saja ya nanti yang satunya 243 atau 244 atau maksimal 245 lah itu nggak terlalu jauh amat gitu. Kalau toh ada ya mungkin ya karena terpaksa saja. Kalau nanti yang Pak Mul ini saya berusaha semaksimal untuk agar bisa dekat. Dan
kan gitu. Biar apa ya istilahnya komunikasi lebih cepat gitu sama Bu Indri ya gitu. Ini masalah-masalah terkait dengan perbekalan. Apalagi yang perlu disampaikan? Untuk kaos kaki itu harus berapa pasang, terus ini harus berapa pasang, terus baju itu apa boleh bermotif enggak Pak? Boleh, Pak. Kebanyakan saya pribadi Bu ya, selain kain baju putih saya mah bawanya baju batik. Kain batik ganti gitu loh, panjang itu. Oh, ganti-ganti bebas gitu ya. Nah, kaos kaki itu ya non sewu ya. Mungkin kalau ibu ya paling enggak mau jual minggu, Pak. Ya, kaos Saya uang. Nah, uang yang harus ditukar real atau segala itu bagaimana? ya, memang menukar uang itu murah di sana dibanding di Indonesia. Sepaham saya sampai detik ini antara Rp1 itu Rp1 itu antara 3,6 sampai 4.000. Rp1 itu Rp1. Nah, masalah sangu itu sangat relatif ya. Tahun kemarin saya nggak habis banyak. Iya, itu sangat bergantung ya. Tergantung mau beli apa di sana kan itu kan yang Tapi Ya, gini, maksud itu saya tukarnya itu loh Pak, tukarnya di tukarnya. sini atau di sana Oh, atau boleh di bagaimana? sini, boleh di sana. Nanti kalau di sini saya usahakan tak bantu. Ya, 1 minggu sebelum berangkat itu sudah. Sendiri juga bisa di money changer. Ya, di money changer juga ada banyak kok money changer itu. Berarti di sini bisa, di sana Bisa, bisa. ya. Tapi kalau di sana itu biasanya ketika ingin ketika kita sudah kehabisan yang dari sini terus mungkin di sana, atau ada orang yang bermotif wah sekarang nggak sih wae kalau jual sih kan murah kan gitu. Berarti bawanya uang cash. Andai kata punya m-banking yang sudah internasional itu bisa masukkan, tapi kodenya kan bahasa Inggris semua itu bisa itu tuker ya. Cuman kalau tidak salah waktu dulu itu 1 kali transaksi lewat ATM ya, itu biayanya itu sekitar Rp15, ya, sekitar 6.000. Ya, Rp15. Jadi kelong gitu, langsung kita kelong gitu, Rp15 itu sekali transaksi. Namun nanti di sana kalau misalnya Pak, itu loh, nanti bisa dengan kami atau dengan siapa banyak. Dan nanti pasti kalau sudah di sana dengan yang semula dia minta tolong saya, minta tolong pembimbing yang lain, ketika banyak orang kuri akhirnya di situ hijau di diri kan tempat penukaran kan banyak banget gitu loh. Ya tidak di satu tempat gitu. Misalnya jalan kok dilekar di pasar atau di toko-toko, terus tiba udah mau dilihat ya, dari kata penukaran uang. Atau kalau enggak di sana itu banyak juga yang rupiah. Dibayar rupiah boleh. Mau dibayar rupiah, misalnya tuh beli pakaian itu rupiah. Dan banyak orang sana itu pinter bahasa Indonesia sudah, karena memang jamaah itu paling banyak dunia itu Indonesia. Makanya mereka itu sepertinya sudah mewajibkan para pelayan di sana itu harus bisa bahasa Indonesia. Bisa Melayu. Pelayan bahasa Indonesia juga iya. Ada juga yang bisa ngomong Jawa ya iki ini Jokowi ya biyen ngono gini. Sekarang yang terkenal di sana Anies malah akhir-akhir ini di sana gitu. Jadi sangat bervariatif lah gitu. Masalah nuker gampang. Nah, kemudian masalah umrohnya sekarang. Gue yang saya hormati, jadi ibadah umroh di panggilan Allah sudah punya niat yang baik, alhamdulillah. Nah, nanti kalau kita ini berangkatnya umroh itu dari Madinah, kita ke Madinah dulu ya, kami tidak ke Mekah dulu. Kita mengambil niat atau mikot ya, itu nanti namanya di Masjid Abyar Ali atau Nongjo Ben Ali itu, di Masjid Ali. Nah, itu nanti semua sudah dibimbing oleh Mutawif itu membimbing nek cara PPKTL gitu. Nah ini tadi TL itu Mutawif mengumpulkan pada ibu sekalian, nanti habis makan siang semuanya bapak-bapak sudah pakai pakaian ihram, ibu juga sudah pakai ihram gitu. Nah nanti di dalam bis berangkat nanti turun di Masjid Bir Ali untuk mengambil mikot.
sebelum mengambil mikot disunahkan untuk sholat sunat 2 rakaat. Nama sholat sunat ihram 2 rakaat. Ya. Ditambah lagi kalau mau ya sholat sunat tahiyatul masjid. Yang itu. Nanti kalau pas dilanjutkan kalau pas asar ya ikut jamaah di situ. Nah, setelah asar baru kita 2 rakaat ihram memakai terus kemudian naik ke bis. Nanti di bis bareng-bareng bukan sendiri niatnya, dibimbing oleh TL atau mutawif. Bapak Ibu siap semuanya, sudah siap? Nah, gitu ya. Semua udah pakai ihram ya. Biasanya mutawif atau TL begini, Bapak sudah dibuka belum celana dalamnya? Kan laki-laki itu hanya 2 ini pada dasarnya. Atas bawahnya itu aja. Tidak pakai pakaian dalam yang berjahit, tidak. Hanya 2 ini aja. Sudah gitu. Tapi untuk rombongan saya khususnya nanti saya akan memberikan contoh celana dalam yang tidak berjahit. Kenapa kok pakai itu? Enggak, untuk menghalau masuk angin ya, jangan masuk angin. Yang pertama, yang kedua nun sewu. Seperti saya ini kalau tidak tak kencengi gitu, gampang pipis. Karena ada gula saya akan gitu. Itu sangat-sangat rentan ya. Makanya supaya awet nanti buat celana dalam buatan yang tanpa celana supet Pak. Ya, celana supet. Ini nak kenceng ini supet cilik lah, aku tidak. Ada cilik ada supet, aku kecil. Gitu. Itu untuk bapak-bapak kan itu ya. Itu nanti seperti tadi saya katakan bahwa nanti pakai ini seragamnya. Ya. Jadi tidak harus putih ya Pak ya? Ya ini. Ya kalau ibu-ibu itu enggak wajibnya hanya untuk aurat wajibnya. Untuk uang kan bebas. Tapi begini, pada saat umroh sekali lagi, yang pertama ya harus pakai ini. Jadi kan enggak putih itu. Ini Iya. kan enggak putih. Iya, enggak putih. Iya. Supaya apa? Kalau ibu Allah nguliahin jangan. Ingat, kita pakai di sana. Nanti kalau kita ketelengsut, golek angel ini kan kita pakai ciri khas. ya ciri khasnya itu. Dan pakai ini nanti pakai apa namanya? Slayer itu. Itu wajib itu. Gimana pakai itu? Nanti akan ID card yang dipasang di sini. Nah, nanti dibagi di Mekah atau di Nasrani ID cardnya gitu. Itu apa namanya tentang pakaian. Nah, setelah dari Bir Ali kita berangkat menuju ke Mekah dengan naik bis. Jaraknya Jogja Bandung minimal 6 jam ditempuhnya minimal. Itu tapi mulai jalan tol lurus, enak banget. Jadi kayak gak terasa gitu ya. Nah, kayak berjalan gitu, jalan tol Jogja, kono jauh banget. Sampai kono sapole. Jadi segala sesuatu kualitas itu sana itu lebih bagus. Ini untuk kebersihan saya di Mekah itu kurang begitu tertarik kebersihannya, kurang kebersihan. Itu di Malaysia, itu di Singapura dan sebagainya. Nah, setelah nanti naik naik bis, di dalam bis kita itu non sewu membaca talbiyah terus. Kalau enggak ya nanti ya tidur kan gitu aja. Intinya begitu. Setelah kita ini membaca niat, mengucapkan niat, kita harus menghindari semua larangan yang ada. Larangannya apa? Misalnya berbicara kotor, kemudian emosi dan sebagainya tahan betul, dan tidak boleh membunuh hewan, baik itu boleh kecot lembut tuh. Enggak ini guys. Ning kalau ora lembut iki sepan wae. Semut misalkan merambat sikil jangan dibunuh. Kayak gitu. Kemudian setelah turun dari bis kok itu ada bunga, enggak boleh dipetik. Tidak boleh mencabut sutet kan begitu. Setelah membaca niat ya. Nah, tidak boleh pakai wangi-wangian. Pakai prasker ditahan dulu. Justru mengenakannya itu sebelum membaca niat boleh. Sebelum membaca niat boleh, tapi pada saat sudah niat tidak boleh. Kan gitu. Ini dan harus jaga betul auratnya. Non sewu, penjenengan kelihatan pahanya atau apa nih betisnya itu kena dam. Ya, sama kena dam itu denda. Gitu ya. Dilihat oleh temennya. Makanya nanti sampai di Mekah kan kita masih berikhram ya, artinya masih dalam posisi berikhram niat untuk umroh. Datang masuk ke hotel, nato kamar, bla 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 bla, nato tas dan sebagainya,
masuk ke kamar mandi masing-masing tidak boleh berdua. Perempuan harus gantian. Karena itu nanti isinya 4 kebanyakan. Nah, gantian. Semua dicandalkan nggon kamar mandi. Jangan di luar. Kan banyak atau ibu-ibu saking ngelali ini keselnya terus pokok dibuka istilahnya kasur. Bunyi, kasur. Nah, itu tidak boleh. Nah, itu boleh ketika tidak dalam suasana ingin umroh gitu loh. Gitu. Jadi Bukanya harus di kamar mandi. di kamar mandi, di tempat tertutup gitu loh ya. Jangan dilihat orang lain. Nah, kalau kita masih dalam kondisi ikram. Begitu selesai, semua selesai, terus makan malam, ya toh. Loh, aku harus sikatan? Nggak bisa. Boleh sikatan, yang tidak boleh pakai pasta gigi, odol. Karena itu ada wangi-wanginya. Ini ya nggak boleh. Nah, kalau pakai siwak boleh malah. Siwak yang pakai kayu boleh gitu. Tapi kalau odol nggak boleh. Terus kemudian setelah udah semuanya sudah selesai, Pak, Bapak Ibu sekarang nanti kumpul di lobi setelah makan di hotel ya. Dengan posisi semua dua berikram. Ya, berikram baik itu niatnya maupun juga dan sudah wudhu kan begitu. Nah ketika tadi Bir Ali tadi kan sudah wudhu, terus gimana kalau kentut di jalan? Nggak apa-apa, nggak masalah. Nah kan sampai di hotel nanti kita wudhu lagi, mandi pun boleh kok, tapi nggak boleh pakai sabun, ya nggak boleh pakai wangi-wangian. Gitu. Setelah selesai tadi di mana di lobi, kemudian nanti mutawif atau TL-nya itu mengatur Bapak Ibu sekalian, ayo kita menuju ke Masjidil Haram jalan kaki, ya jalan kaki. Nah masjid di Madinah itu jaraknya maksimal sampai Masjid Nabawi sampai hotel itu maksimal 300 meter. 300 meter maksimal ya. Kalau tahun kemarin saya hanya sekitar 150 ya tahun kemarin. Itu. Nah, kalau di Mekah jaraknya maksimal 750 meter maksimal. Ya maksimal itu. Bisa 250, 300, tapi dikatakan maksimal saja 750 itu. Dan itu sangat biasa, tidak capek, tidak terasa banyak orang tuh. Bahkan ada yang lebih jauh lagi. Kalau orang-orang Indonesia itu kan saya pengennya yang dekat-dekat. Justru kalau orang luar negeri seperti Bangladesh itu memang lebih jauh. Karena apa? Melangkah itu dihitung pahalanya. Ini yang jadi pemahaman dia. Tapi juga tidak seperti itu buat kita ya, karena kita kan pengen supaya fresh, jangan sampai capek dan sebagainya. Nah, setelah dibawa dari hotel sampai ke Masjidil Haram, itu kan kita baca talbiyah di jalan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda dan seterusnya. Nanti di situ ada. Okay. Terus sampai di Masjidil Haram, nanti sebelum masuk masjid dibimbing membaca doa masuk masjid. Setelah masuk nanti kita karena pertama kali tidak tawaf ya, kita membaca tahiyatul masjid, sholat sunnah. Nah biasanya karena malam kita belum sholat isya dan maghrib, kita pertama tahiyatul masjid dulu, baru sholat maghrib isya di jamak takhir. Setelah selesai semua, baru turun ke Ka'bah. Mulai turun Ka'bah, diawali dengan namanya di lampu hijau. Awal mukanya pojok dulitan ini kotak ini pojok dulitan cuma satu. Ya. Jadi begini ini misalnya Ka'bah, kotak koper Ka'bah kita di sini. Nah, tangan kiri lurus dengan Hajar Aswad. Nanti udah ada garis begini garis lampu hijau sampai sana gitu. Nah, dimulai dari sini terus keliling 7 kali nanti. Nah, soal bacaannya, nun sewu bacaan keliling atau tawaf itu sangat relatif. Berbeda KPH, berbeda bacanya, tapi ada juga yang sama, yang sedunia dibaca. Contohnya di sini. Pertama kali mesti baca Bismillahi Allahu Akbar, cium tangan. Kecuali kalau bisa mepet nyium dulu, tapi nggak mungkin itu. Bismillahi Allahu Akbar, cium tangan, terus jalan. Ya, bisa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nanti ikuti aja di situ atau apalah ya. Besok kalau pas kita di Solo, insyaallah tanggal 26 November kita ke Solo minggu itu. Jadi, kita Solo nanti ampiri dengan
untuk manasik di sana, di miniatur Ka'bah, miniatur sa'i ya, tempat sa'i di sana. Nah, setelah 7 kali selesai 7 kali. Tapi ada ya bacaan yang tadi saya tahu umum, harus baca semuanya. Ada 2. Satu masalah Bismillahirrahmanirrahim, yang 2 di rukun zamani namanya membaca sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu semua sedunia orang baca itu. Agar tekan pojokan namanya rukun zamani nek aku nek dengarane pojok dulu lagi ya. Pojok dulu pojok sana. Ya. Nek sudut hijau pojok dulitan. Nek rukun zamani pojok dulu kulon. Nah, itu nanti sampai di sana itu baca Rabbana atina fid dunya, semua jamaah sedunia sampai di situ mesti baca itu. Sedunia. Dan di pojok sini semua juga baca Bismillahi Allahu Akbar. Sama semua itu. 2 itu sama. Yang lain beda-beda. Arep maca Quran monggo, arep maca la haula wala quwata boleh, bebas banget. Ya. Tahlil la ilaha illallah silahkan. Pokoknya bebas. Yang penting membaca nama asma Allah. Ya itu aja. Atau baca sholawat juga boleh. Jadi tawaf itu pada dasarnya adalah umrah itu pada dasarnya adalah ibadah fisik. Ya, ibadah fisik. Jadi oh iya kan niat baru tak sampai contoh ya. Niat umrah waktu di masjid Biar Ali tadi kan nanti saya katakan bahwa nanti yang akan membimbing adalah mutawif atau TL ya. Labbaik Allahumma umratan. Ya bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Selesai. Sudah. Hanya itu aja doanya. Apa niatnya hanya itu aja. Wes itu. Terus di jalan diam, nanti dibimbing membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik dan semua baca di jalan. Kalau udah kesel capek ya udah tidur. Kalau karena 6 jam ya sampai 7 jam ya di Bandung. Lama banget itu. Nanti di jalan juga berhenti maghrib atau enggak ya kencing di area di rest area gitu ya. Nah di rest area itu biasanya apa namanya kalau orang mau kencing atau harus hati-hati karena di sana menurut saya rest area itu kotor banget, kamu kayak susah mau kah yang ini gitu. Tapi ya udah lah itu saking banyak orang sedunia kan menjaga kebersihan susah banget gitu loh. Dan di sana nggak ada orang yang guna masuk koin kota ramah. Nah, koin Indonesia nggak ada. Nih, makanya harus ekstra hati-hati betul karena kita menjaga kesucian gitu. Itu batal boleh kok di jalan. Nanti kan kita di masjid di Masjidil Haram di Mekah kan kita wudhu lagi. Gitu. Nah, setelah selesai tawaf 7 kali tadi, berakhir nanti kita mengakhiri dengan sholat 2 rakaat ya, sholat sunnah ya, sholat sunnah ihram namanya di Makom Ibrahim, dekat Makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu umpama di Ka'bah, kotak di Ka'bah, Makom Ibrahim di sini, di sebelah sini. Nah kita Ka'bah sana sholat. Semua jamaah semua mesti sholat di situ tadi. Hanya 2 rakaat. Terus dungo sama kayak gitu. Berdoa di situ. Doa ini terus sama kok dijalui apa jenenge doa di TV ya. Nah, disitulah sama baca doa terutama ya keluarga dulu lah ya doa nanti baru titipan itu nanti oleh mutawif akan dikasih waktu setengah jam di situ, setengah jam ya jangan lama-lama karena untuk gantian banyak orang kan gitu. Nanti terus setelah selesai bareng-bareng menuju ke namanya ke sa'i, tempat sa'i itu dilaksanakan jalan kira-kira dari Bukit Safa Marwah itu 380 meter, hampir 400 meter ya, dilaksanakan selama 7 kali. Nek pitu ping 4 itu kira-kira ya hampir 3 kilo. 3 kilo jalan. Nah ini 3 kilo jalan. Nah, kalau pas tawaf tadi tidak boleh batal. Sekali lagi tidak boleh batal. Karena nanti akan ada sholat sunat tadi. Kalau batal susah kita wudhunya, memang susahnya luar biasa. Masjidil Haram itu mungkin ambane sak dusun ini mungkin. Masjid itu sak dusun ini ambane mungkin ya. Ya, saya kira betul sak dusun ini. Untuk wudhu kan di luar. Di luar itu disediakan sekitar 10.000 banget, 10.000 kamar mandi. Kamar apa untuk toilet. Itu untuk menyiapkan seluruh jamaah sedunia.
kan gitu. Dan kalau pas mau antri luar biasa. Makanya ketika mau tawaf, tolong makan jangan yang mengundang gampang ngentut, gampang kencing. Ini. Nggak boleh tayamum ya Pak? Oh, nggak boleh. Ya. Makanya selalu mau tawaf atau pembimbing haji atau umroh mewanti-wanti kepada jamaah kudu hati-hati ojo ngantek batal gitu. Ojo ngantek batal ada dua, satu adalah kentut, yang kedua jika sentuhan laki-laki dan perempuan, tetapi itu hanya khusus untuk orang punya madhab yang terlalu adik batal itu ya. Ini orang ada batal atau apa ya? Iya, berubah madhab artinya ya karena nuskah ya jadi keringanan kita, jadi kesenggolan ya akhirnya ya. Neng senggol fanatik, kudu ya mau aku batal ya senggolan orang itu gitu. Nah saya kok terus akhirnya ya udah susah. Jauh kan kalau mau wudu. Wah jauh banget. Keluar masjid ya. Jauh banget. Apa Ka'bah itu kan pusat tengahnya. Mau keluar aja susahnya luar biasa ini, susah sekali keluar dari masjid itu. Nanti kalau keluar kayak wisanan yang kono bingung kacau, kayak aku nang sewu, sakarku arep metu kono do, bubar sakarku nek aku dhewe ora masalah kan ini. Tetapi kalau jamaah akan susah. Iya, saya itu pernah bilang Pak Selamat itu, Selamat Ansori itu hilang. Bayangkan itu dari Bardukur oh iya sampai mau sampai teko ya kena ditol kan kalau ngene. Oh aku duduk karo kan. Jadi setelah selesai dari tawaf menuju ke tempat sa'i Safa Marwah. Nah, di Safa Marwah itu nanti bacaannya bebas. Tetapi ada yang sama. Ketika di lampu hijau, itu semua membaca sama itu. Rabbik firwarham wa takarumata jalas amal ta'lam dan seterusnya. Di situ ada. Itu bacaannya siapa itu? Itu ada bacaannya Siti Hajar ketika mencari suami sebenarnya saya kan harus sama Mbak Ismail kan gitu. Mencari jam juga di situ kan mulai kecil. Setelah ya Allah memberikan luar biasa si bayi kecil itu kan bawa bayi gitu itu. Si diajar juga mencari Nabi Ibrahim ya. Terus bayi ini mancal-mancal jadilah semur jam itu sampai sekarang ini. Tapi sebenarnya bisa nggak kelihatan ya karena di bawah Ka'bah, bawah kanan gitu ya. Tertutup, tetapi airnya itu disedot, dimasukkan sumber sana kira-kira 300-400 meter dari Masjidil Haram di luar sana. Besok tak lihatkan sumbernya. Jangan nggak nggawa air Zam-Zam kok pirang-pirang liter monggo nek iso nek oleh karo pesawat. Mau oleh ke keran di sana boleh minum, tapi nggak boleh untuk mandi air Zam-Zam itu. Nah sudah 7 kali tadi ya, 7 kali. Hanya satu yang bacaannya harus sama. Nanti di situ juga ada Rabbikfir warham wa takarumata jalas. Yang lain bebas, dungo bebas. Tetapi karena kita ada mutawif, yaitu mutawif, kita tinggal ngaminya saja. Ketika yang pertama kali, jadi umroh pertama kali itu nanti kita dibimbing oleh mutawif, ditutke oleh mutawif, kita tinggal ngamini saja. Udah enak itu. Nah, umroh yang berikutnya sendiri-sendiri, ya kan? Oh, tapi nanti ini 2 kali deh. Paket pertama, terus yang kedua, umroh yang kedua bagi yang mau ikut kedua. Sebab ada orang yang punya keyakinan umroh pisang, umroh bola-bali, ada juga seperti itu. Kalau kita nggak kondisi, saya berkali-kali boleh. Yang penting kuat awaki gitu. Tuh. Setelah 7 kali, terus berhenti sejenak di situ, doa, Ka'bah, ditungake karo kiai ini, pas umroh sendiri halul gunting rambut. Siapa yang gunting rambut? Adalah yang sudah umroh, yang sudah selesai duluan. Itu yang sudah selesai duluan siapa? Misalnya mutawif laki-laki toh, maaf ya, laki-laki itu nanti minta dipotong oleh yang orang lain yang sudah selesai duluan. Terus gunting Pak, misalnya Pak Mo, nah Pak gunting istri boleh dirogok. Tapi nggak boleh melihat tuh itu. Dirokok aja terus gunting 3 kali. Tengah kanan kiri ada 3 kali. Nah, nek buyu nih nanti ya gunting itu sembarang, yang penting orang udah umur dulu. Gitu. Yang perempuan. Ya, misalnya saya. Sama lah nggak punya suami, kan? Nah, nanti yang penting ibu. Iya, saya karena gunting kamu, saya gunting
Nah, itu gitu. Nah, itulah namanya umrah seperti itu. Umrah itu diawali dengan niatnya ada tempat yang sudah ditentukan. Kalau dari Madinah itu tadi di Bir Ali, semua orang sedunia niatnya dari Bir Ali tadi, masjid namanya Abyar Ali. Rasulullah dulu juga di situ. Ketika mau umrah ya di situ. Makanya ibadah Rasulullah kan gitu ya. Di Bir Ali tadi. Itu pengambilan niat. Orang yang di luar Mekah. Kan gitu. Tapi kalau misalnya kita dari Indonesia datang ke Mekah langsung umroh duluan, tidak ke Madinah dulu, kita nanti niatnya di Zamlam, sebuah wilayah di atas. Nanti kita di pesawat membaca niat di pesawat, dan non sewu dari Malaysia nanti kita sudah pakai ihram semua. Ribet, aku ngelakuin ribet banget. Waduh, pilih semua Madinah sih. Neng yo ana kepenake, nek es umroh sih kayak sore Madinah santai-santai, wis kami kira pokok. Memang plus minus ya gitu. Kan gitu. Jadi seperti itu sudah selesai. Itu sudah, kalau sudah selesai umrah itu kalau yang pertama kali dilaksanakan mulai ambil niat kira-kira jam 3:30 atau jam 2 siang. Selesainya kira-kira besok pagi 2:30 atau hampir subuh. Rata-rata bisa selesainya. Jadi semalam praktis tidak tidur semalam. Tapi nggak ngantuk. Nggak ada orang ngantuk, nggak ada. Karena itu ibadah ya. Nggak ada orang ngantuk. Gitu. Fokus betul gitu. Itu umrah itu diawali niat, di akhir alun. Apa toh rukunnya itu? Pertama niat baca tadi kita katakan. Yang kedua tawaf. Yang ketiga adalah sa'i 7 kali tadi, tawaf mulai 3 kali. Yang keempat adalah tahallul. Yang kelima tertib. Hanya 5 itu bro. Yang itu aja. Tertib itu urut. Berapa pertama kali tahun sikit lagi tawaf nih. Jadi itu urutannya seperti itu. Tertib itu seperti itu. Inilah rangkaian ibadah umroh yang besok kita laksanakan bersama-sama, dan besok kita praktekkan di mana itu, di Masjid Jangan Hutan, atau kalau tidak di Kulon Progo. Nanti kita lihat. Ya. Tapi kemungkinan bisa dijalankan karena jamaah paling banyak sana. Saya pernah melaksanakan di Kulon Progo 2 kali atau 3 kali. Karena jamaah saya banyak dari bandara Kulon Progo. Waktu itu kena bandara toh, umroh. Jamaah apa banget waktu itu. Saya ada sepi di sana. Itu ceritanya kayak begitu Bu, Pak, tentang ibadah umroh. Nah, sekarang saya ingat kepada Pak Mul kan menjaga kesehatan sebetulnya. Mohon untuk kiranya pada saatnya istirahat. Di pesawat istirahat. Jangan. Kan ada kan pesawat orang 9 jam nanti kan untuk nyetel TV nenggon kursi gitu ya. Ya kan gitu ya. Terus film lagi wis ra bener iki. Bagi orang yang bagi orang yang perlu istirahat aja, enggak usah nyetel macam-macam. Dan gitu. Nanti saatnya digugah juga makan gitu ya. Tidur gitu aja sudah selesai. Nah, ada juga yang baca buku dikir terus tidak apa-apa, itu tidak masalah itu. Dan itu di perjalanan seperti itu. Itu namanya ibadah umroh. Biasanya misalnya nanti malam besok pagi selesai, sedina istirahat. Balik lagi umroh kedua. Ya kan? Kedua. Itu nanti dibimbing juga. Lusa istirahat, lusa lagi umroh yang ketiga. Nah, guys, ketiga mau umroh lagi ada juga loh ya. Selesai berangkat lagi, kamu mengambil mikot. Nah, di Mekah itu mikotnya sudah ditentukan, tidak boleh sembarangan. Ada namanya Tan'in, ada namanya Ji'rona, ada namanya Hudaybiyah, ya. 3 ini yang paling terkenal. Ya, Tan'in nanti semua ini jaraknya kira-kira 8 km dari Masjidil Haram, pakai bis atau pakai taksi. Ya. Kalau mandiri biasanya orang sudah tahu, Tan'in. Terus biasanya ya sekitar 5 real ya. 5 real udah pulang pergi. 1 orang 5 real bayarnya. 1 orang. Tapi kalau bersama nanti pakai bis kan. Orang saya mau lurus suami istri selalu berangkatnya gampang. Saya itu haji yang mampu 6 kali waktu haji.
Kalau umroh biasa, kemarin saya hanya 2 kali yang paket saja, saya tidak mengambil yang lain. Tapi rata-rata yang muda-muda itu mesti 3-4 kali. Menurut saya kalau besok Bapak cukup yang dipaketkan saja. 2 kali. Iya. Dan itu pun menurut saya kepada Pak Mul, karena saya juga perlu mengingat, perlu dipertimbangkan dari sekarang. Ya. Mengapa istilah banyak pertimbangan? Ya karena pakai uang. Nek kira-kira kesel, mending buruh kile tawaf dengan pakai kursi roda. Pokoknya umrohku dari hotel sampai selesai ada pendorong kursi roda dan juga sekaligus dia sebagai pembimbing. Kan gitu. Nanti kita carikan orang Madura. Kita carikan orang Indonesia yang karena paling banyak tenaga itu orang Madura atau dari Jawa Barat. Jogja jarang banget. Jarang banget Jogja itu. Mulai menurut saya Indonesia di Mekah kan mulai berjuang. Sekali mengatur padahal itu hanya jam dengan 3 selesai. Dan kalau jam tidak lama kan harus ngurusi jamaah. Makanya katakan jam 3 pagi dari tadi siang jam 2 selesai jam 3 pagi besok kan begitu karena dari perjalanan dari Madinah dan seterusnya. Nah ketika nanti didorong oleh Pak dorong itu paling 3 jam selesai sudah. Nanti dari kamar hotel dijemput diterkenan dengan kamar hotel lagi. Yang lain belum ada di hotel, Pak Mul udah di hotel istirahat. Nah saya hanya punya saran kalau berkenan sepanjang Pak Mul kuat monggo kalau kira-kira menurut hemat saya kalau pakai itu siap saja sekali paket 1.500.000 atau sekitar 350 real. Kemarin juga ada. Dulu waktu saya patah kaki itu juga saya selalu pakai itu terus. Kan saya pernah pakai kain buat jamaah, wah yes, aku kuat harus dorong. Itu Bapak Ibu yang saya hormati sekilas informasi tentang umroh. Ada pertanyaan? Sebenarnya banyak ya Bu. Tapi belum terlontarkan. Yang jelas itu tadi ya Bu, baju itu sebenarnya bebas, tapi kecuali pas ini ya. Maka Bu unjuk lagi. Itu sawo ya? Yang sawo ini Pak. Boleh enggak, Bang? Ini loh sawo Pak.